Nama saya Febi Purnasari, saya berumur 22 tahun. Saya sebagai jurnalis di salah satu media yang ada di Kota Kendari. Di media itu saya job desk-nya sebagai wartawan kesehatan, selain itu wartawan Pemkot juga. Ma, ya. Jalan dulu. Awalnya itu orang tua kurang setuju karena saat ini kan lagi ada wabah pandemi COVID-19. Orang tua tentu khawatir anaknya bekerja di luar, tidak tahu itu virus itu bisa datang dari siapa saja. Setelah diberi pemahaman, orang tua perlahan mulai terima dengan pekerjaan saya saat ini. Sampai saat ini pun saya juga masih tetap bekerja begitu. Awal mulanya saya jadi seorang jurnalis itu awalnya saya kuliah jurusan jurnalistik di salah satu universitas yang ada di Sulawesi Tenggara. Setelah itu saya berpikir daripada saya ada kerjaan begitu, mending saya manfaatkan ini pengetahuan saya di bangku perkuliahan sebagai seorang jurnalis. Saya cari-cari kerja dan ini dapat lowongan kerja di salah satu media yang tempat kerja saya. Dan sampai saat ini saya tetap menjadi jurnalis di tempat itu. Sudah sekitar 3 bulan lebih. Ada yang lain? Kita juga? Belum ada yang kembali? Pengalaman paling berkesan itu saya yang pertama, saya itu meliput di gedung isolasi, tidak masuk di dalamnya tapi di depan gedungnya. Itu pada saat itu ada penyerahan salah satu mesin disinfektan yaitu di situ baru itu di depan gedung isolasi. Jadi saya khawatir situ jangan sampai ada terjangkit atau bagaimana. Bagaimana liputan tentang COVID? Kemarin itu bertambah lagi. Ada lagi tambah? Ada 7. Baru tapi yang sembuh juga meningkat, Ji. Yang kedua itu pengalaman yang paling berkesan juga pasien sembuh pertama di Sulawesi Tenggara itu saya turut meliput begitu. Kita kan tidak tahu itu pasien itu apakah nanti akan terjangkit lagi atau bagaimana. Hal pertama yang kami lakukan adalah mempelajari protokol peliputan COVID. Itu untuk memastikan bahwa
kita tidak kehilangan informasi, tapi kita juga bisa terhindar dari paparan virus mematikan ini. Mulai dari pertama ketika pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan adanya pasien positif, waktu itu situasinya tidak secara daring dilakukan konferensi pers, tapi dilakukan secara tatap muka, dan itu menurutku berbahaya. Nah, sementara protokol peliputan COVID itu belum benar-benar diterjemahkan oleh kawan-kawan di lapangan. Jadi sangat berisiko waktu itu di liputan pertama pengumuman pasien positif pertama di Sulawesi Tenggara. Yang lainnya adalah setiap hari harus berhubungan dengan berbagai narasumber, satuan gugus tugas penanganan COVID di Sulawesi Tenggara, yang kebanyakan backgroundnya mereka adalah dokter dan tenaga kesehatan yang kita tidak tahu dalam satu hari misalnya apakah dia pernah ke rumah sakit, pernah menangani pasien atau dan lain-lain. Itu yang agak riskan. Kalau dari saya itu sendiri, kalau dapat informasi begitu, saya langsung membuat beritanya. Saya pertama itu memverifikasi dulu ke orang-orang yang dianggap dapat memberi informasi yang valid begitu. Misalnya langsung ke jubirnya kita konfirmasi apakah ini betul atau bagaimana. Kalau untuk mendapatkan informasi sendiri terkait COVID itu, misalkan di pemerintah kota itu kita ada aplikasi Zoom, itu setiap wartawan bisa mengakses itu, nanti linknya akan dibagikan. Kemudian semua pertanyaan-pertanyaan itu wartawan dapat menanyakannya ke situ. Apa yang menjadi pertanyaan, misalkan updatean hari ini, misalkan dari ini klaster mana yang terjangkit, semua wartawan akan bertanya lewat situ, aplikasi Zoom itu. Tentu saja kita berharap bahwa informasi yang disajikan oleh kawan-kawan jurnalis di lapangan tidak lagi sekedar hanya informasi atau berita yang sifatnya hanya permukaan saja. Misalnya di bulan pertama sampai bulan kedua kita terus saja berkutat di informasi permukaan soal jumlah PDP, jumlah ODP, jumlah pasien positif yang meninggal, yang sembuh, dan lain-lain. Tapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita tingkatkan level peliputan kita. Misalnya sudah saatnya kita bicara soal transparansi, akuntabilitas. Jadi kita tidak hanya lagi bermain-main di isu permukaan, tapi terus mendorong supaya penanganan COVID ini bisa berjalan secara maksimal. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan guna berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pelaksanaan distribusi bantuan peduli COVID-19. Hari ini liputan tentang ini, KSOP Kendari itu lagi berbagi dengan nelayan yang terdampak COVID-19. Ketemu dengan Bapak Ridwan Bae ya, kapan lagi bisa ketemu dengan orang penting di Sulawesi Tenggara. Mereka itu di sana berbagi 1000 paket sembako kepada nelayan yang terdampak COVID itu sendiri, kepada anak-anak yatim piatu, kepada janda juga begitu. Ini berkumpul lagi.
Bukanya jam berapa sih? Saya juga orang baru, jadi saya tidak tahu juga bukanya jam berapa. Oh, mau tes juga atau bagaimana Pak? Iya, rencana Atau seperti itu. penjaga itu? Bukan penjaga, saya mau rencananya mau tes kalian nanti kita surat. Oh, Tapi saya bukan petugas sini. mau tes juga. Kalau dari tim gugus tugas provinsi sendiri itu menurut saya terbuka sekali sama wartawan, tapi misalkan dari daerah lain, begitu kan, dari daerah lain ini misalkan pasien COVID itu dari misalkan kita tanyakan dari klaster mana, kalau dari tim gugus provinsi sendiri dia itu langsung mengarahkan kita untuk menanyakan informasi itu kepada jubir kabupatennya. Kedepannya saya itu ingin jadi seorang jurnalis yang hebat, gitu, yang dapat memotivasi teman-teman jurnalis yang lainnya, yang dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat itu, informasi-informasi yang memang benar adanya, yang telah terverifikasi, yang benar-benar real. Terus lagi saya itu ingin, kalau bisa ingin melebihi seperti Najwa Shihab begitu Kak. Tetapi juga seluruh anggota masyarakat apabila mengetahui kondisinya maka kita harus berlomba-lomba untuk tertib. Mah, nanti masak sayur bening ini. Iya. Itu dia Nutoma di Sultra, ditambah lagi kasus corona, tambah banyak peningkatan. Kontaga itu tadi malak marada itu orang paham kalau berita batun baritora kata dia kata Itu memang kalau di berita begitu jangan langsung terpercaya. Kalau ada terdapat informasi toh jangan langsung terpercaya, karena sekarang itu gampang sekali orang bagi-bagi informasi, baru dari tahu itu betul atau tidak. Jadi kita harus pintar-pintar pilih ini informasi.